Ya, baik. Terima kasih Opa Suratman atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas insight sebelumnya dari narasumber yang sangat jelas juga tadi oleh Dr. Ade Mutiara dan juga Prof. Subianto dan juga Dr. Genti gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini izin kita dari sisi laboratorium ingin sharing mengenai update pemeriksaan yang mungkin saat ini kita kembangkan kaitannya ke arah topik yang kita bahas kali ini ke gut microbiome gitu ya. Nah, mungkin ini sebagai awalan atau sebagai pendahuluan gitu ya, bahwa di Prodia kita mengembangkan gitu ya pemeriksaan-pemeriksaan baru yang memang kalau kita lihat tiap bulan gitu ya bisa 3 sampai 4 tes baru yang kita kembangkan. Salah satunya banyak tes-tes yang mungkin banyak dimanfaatkan ke arahnya fecal biomarker for gut health gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat sebentar. Ya, di sini kalau kita lihat ke tes-tes yang kita kelompokkan gitu ya, yang mengarahnya ke gut health dari sisi pemeriksaan laboratorium, yang saat ini kita udah kembangkan, kita sudah bisa lakukan pemeriksaannya secara langsung gitu ya di laboratorium kita tidak kirim keluar gitu ya. Salah satunya ke arah infeksi yang terbaru di sini ada panel infeksi. Jadi dalam satu kali pemeriksaan gitu ya, kita bisa melihat infeksi di gastrointestinal, kita sebutnya multiplex PCR. Kemudian ke inflamasi tadi juga Prof. Subianto menyinggung juga ada pemeriksaan ke arah IBS, IBD gitu ya, ada fecal calprotectin, kemudian fecal lactoferrin, ini ke arahnya inflamasi. Sedangkan kalau mungkin ke arahnya kondisi autoimun gitu ya, ke triggernya oleh mungkin gluten, pemeriksaan yang bisa dimanfaatkan atau yang bisa dipakai salah satunya dari celiac disease. Kemudian kalau ke arahnya CRC gitu ya, colorectal cancer, kita saat ini ada M2PK. Selain mungkin pemeriksaan yang dipakai untuk screening sebagai awalan adalah darah samar gitu ya, biasanya dilanjutkan dengan pemeriksaan M2PK ini untuk melihat apakah memang ada ke arahnya colorectal cancer atau tidak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit bahas di pemeriksaan fecal analysis gitu ya. Di sini kita ada dua pemeriksaan yang mungkin kita sedikit fokus untuk sharingnya. Terkait ke yang pertama adalah pemeriksaan yang kita sebut dengan Pro Healthy Gut atau mungkin tadi oleh Prof. Subianto juga sempat disinggung melihat dari SCFA atau SCFA ini short chain fatty acid. Nah, kita nanti akan sedikit bahas short chain fatty acid itu apa. Kemudian poin kedua di sini kita ada pemeriksaan baru gitu ya. Kita kerjasama juga dengan Metagen Jepang untuk melihat microbiome secara langsung atau kita sebut pemeriksaannya adalah gut microbiome analisis gitu ya karena ini merupakan tes baru yang kita kembangkan. Selain itu mungkin ada feses rutin, kemudian ada darah samar yang mungkin sebelumnya kita ceknya secara tunggal, tapi saat ini kita bisa digabung ke pemeriksaan short chain fatty acid gitu ya. Dan untuk enzim-enzim mungkin yang umum diperiksakan seperti amilase pankreatik dan juga pemeriksaan enzim lipase di pencernaan. Nah, sebelum kita masuk ke topik pemeriksaan dua tadi, ke short chain fatty acid dan kemudian gut microbiome analysis, di Prodia kita juga ingin memperkenalkan gitu ya, karena di Prodia kita nantinya starting mulai saat ini gitu ya, kita akan banyak mengembangkan tes-tes yang ke arahnya multi-omics gitu ya, sehingga Prodia kita mengembangkan satu bagian laboratorium yang disebut dengan PCMC atau Prodia Clinical Multi-Omics Center. Jadi memang dari sisi namanya cukup banyak omics nanti yang akan kita fokuskan untuk dikembangkan. Tadi mungkin Prof. Subianto juga sebutkan ada ke arahnya proteomics, kemudian metabolomics, kemudian ada genomics dan omics lainnya gitu ya, di mana dengan kita kembangkan multi-omics ini kita akan mendapatkan gambaran yang lebih kompleks lagi terkait dengan kondisi tubuh yang ada saat ini. Nah, di multi-omics ini untuk saat ini kita banyak mengembangkan gitu ya, salah satunya ke arah mass spektro maupun pemisahnya dengan kromatografi, di mana dari sisi pemeriksaan gitu ya, memang ada dua komponen yang digabung. Yang pertama adalah kromatografi, di mana kalau dari sisi pemeriksaan atau laboratorium gitu ya, kromatografi itu adalah metode yang dipakai untuk memisahkan senyawa. Jadi kalau misalkan dalam satu sampel gitu ya atau dalam satu campuran itu terdapat cukup banyak
senyawa di dalamnya. Kromatografi ini tugasnya dia adalah memisahkan, dan memisahkan dengan teknik kromatografi ini dia memiliki spesifisitas yang cukup baik gitu ya, sehingga teknik pemisahan kromatografi kita banyak kembangkan di lab PCMC ini. Salah satunya kita ada yang disebut dengan GCMS gitu ya, tadi yang Opa juga sudah sampaikan, di mana GCMS ini dia adalah gas kromatografi dengan deteksinya nanti menggunakan mass spektro. Nah, kalau tadi kromatografi untuk memisahkan, mass spektro ini adalah untuk mendeteksi, di mana mass spektro ini kita akan lebih mendapatkan sensitivitas dari sisi deteksinya, sehingga kombinasi kromatografi dan mass spektro ini tentunya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih presisi gitu ya, kalau bahasa umumnya, atau kalau dari sensitivitas maupun spesifisitas itu pun tentunya juga akan lebih baik lagi. Nah, aplikasi pemeriksaan laboratorium tadi pemanfaatannya ke arah healthy gut gitu ya, atau gut microbiome gitu ya. Nah, ini mungkin sedikit gambaran, ini sebenarnya juga refresh kembali gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ade dan juga oleh Prof. Subianto bahwa microbiome itu sangat banyak, sangat kompleks gitu ya. Dan kalau misalkan diklasifikasikan atau dikelompokkan yang ada di pencernaan gitu ya, ini ada yang terdiri dari good microbiome atau good bacteria, dan juga ada yang bad bacteria. Seperti misalkan kalau yang good bacteria ada Bifido, kemudian Escherichia coli, Lactobacillus gitu ya. Sedangkan kalau yang badnya mungkin ke arah Campylobacter, Enterococcus fecalis, dan juga Clostridium difficile gitu ya, di mana mikrobiota yang tergolongnya bad bacteria ini mungkin banyak menyebabkan kondisinya adalah seperti inflamasi gitu ya, atau proinflamasi gitu ya, sehingga mungkin dikategorikannya sebagai bad bacteria. Nah, kemudian kalau dari sisi fungsi, ini pun tadi juga sudah disampaikan sangat jelas dan juga sangat kompleks gitu ya oleh Prof. Subianto, bahwa gut microbiome function ini dia sangat-sangat kompleks gitu ya. Dia bisa mempengaruhi ke arahnya inflamasi, kemudian sistem imun, metabolisme terkait dengan obat-obatan tentunya, kemudian bile acid metabolism, kemudian vitamin and protein production gitu ya. Bahkan seperti yang tadi Dokter Ade sampaikan juga terkait dengan intestinal barrier gitu ya, atau terkait ke leaky gut, karena mungkin kalau terjadi kondisi yang disbiosis gitu ya, ketidakseimbangan mikrobiota yang ada di pencernaan, dia bisa menyebabkan leaky gut, atau bahasa umumnya bocor gitu ya. Jadi mungkin banyak marker-marker inflamasi yang akan masuk juga. Nah, dysbiosis, untuk pemeriksaan ini kenapa kita fokuskan ke dysbiosis gitu ya, karena untuk melihat mikrobiom yang ada di pencernaan maupun hasil metabolitnya tadi si short chain fatty acid, memang ada banyak kaitannya ke arah dysbiosis, atau mungkin dysbiosis ini ketidakseimbangan gut microbiome gitu ya, dimana kalau nggak seimbang lebih banyak yang bad bakterianya gitu ya, atau mungkin yang good bakterianya sangat-sangat sedikit gitu ya, maka dari beberapa studi disebutkan resiko kansernya juga akan meningkat, kemudian penyakit-penyakit ke arahnya inflamasi juga akan meningkat seperti IBD gitu ya. Kemudian tadi juga ada kaitannya dengan obesitas, diabetes, itu pun juga resikonya akan meningkat pada kondisi dysbiosis ini. Nah, untuk pemeriksaan gitu ya, saat ini kita udah masuk ke ranahnya laboratorium gitu ya. Nah, dari sisi pemeriksaan memang kalau tadi Prof. Subianto sampaikan, metode atau teknik yang dipakai untuk melihat gut microbiome itu sangat-sangat banyak gitu ya. Ini bahkan kita lihat dari studi yang ada beberapa teknik, ada dari kultur gitu ya, kemudian ada yang melihat sequencing dari 16S ribosom RNA, kemudian melihat metagenomicsnya, kemudian melihat dari sisi transkriptomiknya, kemudian melihat dari metabolomik maupun genetobiotics gitu ya. Nah, ini sebenarnya metode yang dipakai di luar cukup banyak gitu ya. Nah, saat ini yang kita kembangkan, salah satunya kita ada dua metode yang mungkin nanti bisa dijadikan opsi dari sisi pemeriksaan. Yang pertama kita melihat dari gene sequencing, kemudian yang kedua yang pertama dari gene sequencing, yang kedua kita melihatnya dari metabolomik atau hasil metabolit dari gut microbiome-nya. Nah, kalau yang dari gene sequencing, memang kalau di sini kelebihannya adalah melihat ke
ke apa namanya kelimpahan gitu ya, abundance dari mikrobiomnya dan juga diversity-nya, keanekaragamannya apakah mungkin kompleks atau tidak, karena semakin kompleks tentunya juga akan semakin baik gitu ya. Tadi juga Dokter Ade sampaikan kalau misalkan minum probiotik tidak hanya satu jenis saja, mungkin nanti juga harus diganti dengan probiotik-probiotik lainnya agar keanekaragamannya pun juga terjaga. Nah, kemudian yang kedua di sini kita melihat dari sisi metabolimiknya, utamanya dari mikrobiom yang ada di pencernaan, dia akan metabolisme apa namanya senyawa gitu ya, yang mungkin nanti akan terbentuknya atau hasil metaboliknya adalah si short chain fatty acid atau si SCFA, di mana SCFA itu nanti yang akan kita lihat dari sisi pemeriksaannya. Nah, kita bahas yang pertama, kita sebutnya pemeriksaan adalah gut microbiome analysis gitu ya. Pemeriksaan yang pertama ini atau gut microbiome analysis, dia mendeteksi mikrobiota dengan metodenya adalah NGS atau Next Generation Sequencing. Karena kalau dari NGS ini yang dibaca nanti adalah dia melihatnya atau menganalisis 16 S ribosomal RNA atau marker molekular yang dimiliki oleh semua bakteri gitu ya, yang setiap spesies atau genus itu juga punya, sehingga dengan melihat dari 16 S ribosomal RNA ini dengan metode NGS kita bisa mengetahui salah satunya adalah kelimpahan. Jadi seberapa melimpah sih mikrobiota yang ada di pencernaan dan juga keseimbangan atau diversity-nya atau keanekaragamannya itu seperti apa. Yang pertama melihat banyaknya, kemudian yang kedua dia melihat diversity-nya, walaupun nanti di hasil pun juga cukup-cukup kompleks gitu ya. Nah, tetapi untuk pemeriksaan ini kita memang saat ini gitu ya masih ada kerjasama dengan Metagen Jepang untuk pengembangan pemeriksaan gut microbiome analysis dengan metode NGS ini, tetapi semua pengolahan hasilnya akan dilakukan di lab ya, kita yang di Prodia gitu ya. Nah, kemudian berikut merupakan contoh hasilnya. Jadi kalau melakukan pemeriksaan gut microbiome analysis, hasilnya kurang lebihnya nanti akan seperti ini. Jadi akan ditampilkan top genus gitu ya. Jadi pemeriksaan dengan metode sequencing ini tadi dia melihat lebih ke arah taksonomi atau klasifikasi dari mikrobiotanya, dari genusnya, kemudian dari filmnya, kemudian dari spesiesnya gitu ya. Nah, yang pertama top genus, jadi dari sampel itu yang paling banyak ditemukan dari genus apa, nanti kita di belakang akan sedikit bahas. Enterotipenya yang paling dominan itu apa, diversity atau keanekaragamannya itu apakah normal, apakah mungkin tinggi, apakah mungkin rendah gitu ya. Dan bakteri-bakteri penting yang mungkin banyak terpengaruh ke kondisi kesehatan pencernaan itu kelimpahannya seperti apa, mungkin apakah ada yang rendah, apakah ada yang apa namanya normal gitu ya, atau rata-rata average, ataupun mungkin juga ada yang tinggi, di mana nanti juga bisa dilihat apakah ini kategorinya ke good bakteri atau ke bad bakteri gitu ya. Nah, yang pertama di sini melihat ke arahnya kelimpahan gitu ya. Di sini dilihat genus dari si mikrobiota itu yang paling banyak, top dari 20 genus yang ada di sampel atau di pencernaan gitu ya, karena yang dipakai sampelnya adalah feses, itu seberapa banyak nanti dibandingkan dengan rata-rata populasi gitu ya. Jadi di populasi itu sebenarnya rata-ratanya tinggi, tetapi kenapa di pencernaan kita kondisinya rendah? Apakah mungkin ada yang salah dari sisi pemilihan nutrisinya, makannya gitu ya? Apakah mungkin kurang beragam gitu ya? Mungkin hanya banyak lemak, atau mungkin sayur buah-buahnya kurang, sehingga nanti akan mempengaruhi genus-genus dari top 20 dibandingkan dengan populasi yang ada. Kemudian abundance gitu ya, atau kelimpahannya seperti apa. Di sini nanti akan melihat presentase dari 6 film gitu ya. Jadi kalau dilihat dari taksonomi atau urut-urutannya, ada genus, kemudian di bawahnya agak jauh ada film, dan film ini dia di atasnya spesies gitu ya. Di sini bisa dilihat bahwa memang human gut microbiome itu dominannya adalah dari film Firmicutes dan juga dari Bacteroides gitu ya. Jadi Firmicutesnya di sini memang dari hasil cukup-cukup dominan 87% gitu ya, tetapi mungkin Bacteroidesnya dia nggak banyak. Jadi di atasnya ada Actinobacteri, ada Proteobacteri, kemudian di bawahnya ada Verrucomicrobia gitu ya, dan juga ada Tenericutes gitu ya, Tenericutes, di mana ini pun juga nanti akan mempengaruhi apakah mungkin dari keanekaragaman nutrisi yang sering dikonsumsi mempengaruhi dari film yang ada di mikrobiota pencernaan kita.
Nah, kemudian most abundant genusnya gitu ya, tadi udah disebutkan, dan kemudian di sini dari genusnya, kalau tadi filmnya, kemudian dari sini genus, bahwa yang paling banyak ditemukan adalah Blautia gitu ya, di mana Blautia dia nanti akan mengolah serat gitu ya. Jadi si mikrobiota yang ada di pencernaan dia akan mengolah serat-serat dari nutrisi yang ada untuk dirubah menjadi si short chain fatty acid. Nah, untuk pemeriksaan ini kita melihatnya dari si mikrobiom secara langsungnya gitu ya. Nah, untuk pemeriksaan yang selanjutnya nanti kita akan bahas dari sisi hasilnya, si metaboliknya atau produknya yang disebut dengan short chain fatty acid. Nah, Blautia, kemudian ada Catenibacterium gitu ya, dia nanti akan mengolah serat menjadi short chain fatty acid gitu ya. Tetapi mungkin ada Mycobacterium microbiome lain gitu ya, di mana dia kalau kondisinya itu tinggi gitu ya, akan ada resiko misalkan ke arahnya obesitas atau mungkin ke arahnya inflamasi gitu ya, sehingga mungkin genus-genus tertentu atau yang tergolongnya ke bad bacteria, bad microbiome gitu ya, itu sebaiknya memang proporsinya tidak terlalu tinggi. Nanti akan dijelaskan satu persatu juga seperti ini. Dan kemudian enterotype atau yang paling dominan di saluran pencernaan, secara umum untuk microbiome enterotype yang di saluran pencernaan atau di usus itu ada tiga kategori besar ya. Primernya ada tiga enterotype yang ada di usus, yaitu ada Bacteroides, kemudian ada Prevotella, dan juga ada Ruminococcus gitu ya. Dimana di sini juga mencerminkan kalau yang paling banyak ditemukan enterotype-nya Bacteroides gitu ya, berarti nutrisi yang paling dominan dikonsumsi adalah seperti daging-dagingan, kemudian dari lemak gitu ya. Sedangkan kalau Ruminococcus dia banyak dari apa namanya produk-produk dari nabati gitu ya, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Sedangkan kalau yang Prevotella dia memang banyak ke arahnya buah-buahan. Outcome-nya apa? Tentunya outcome tiap-tiap enterotype itu berbeda-beda. Ada yang mungkin lebih apa namanya beresiko untuk terjadinya inflamasi gitu ya, sehingga mungkin disarankan untuk meragam atau apa namanya memberikan nutrisi yang lebih kompleks lagi, yang mungkin disertai dengan tinggi serat gitu ya, ataupun mungkin tinggi buah-buahan gitu ya, sehingga komposisi dari enterotype-nya itu pun juga tidak terlalu dominan di salah satu mikrobiomnya. Nah, kemudian dari sisi diversity atau keanekaragamannya, memang nanti dari sisi keanekaragaman kita akan melihat dari dua sisi. Yang pertama keanekaragaman secara total gitu ya, atau kita lihatnya dari diversity score. Memang kalau dari sisi pemeriksaan diversity score lebih tinggi itu memberikan hasil yang lebih baik gitu ya, karena keanekaragamannya yang sangat kompleks mencerminkan bahwa nutrisi yang dikonsumsi itu pun juga cukup banyak gitu ya, kompleks, tidak hanya cenderung di salah satu nutrisi saja, sehingga akan mempengaruhi kondisi di pencernaan, resiko disbiosisnya juga akan tinggi. Nah, semakin kompleks tentunya juga akan semakin baik. Bagaimana dengan yang kedua? Di sini ada rasio. Jadi rasio melihat dari Firmicutes dan juga Bacteroidetes. Gimana kalau ini kebalikannya gitu ya, sehingga kalau dari rasio semakin rendah gitu ya, atau semakin meningkatnya Firmicutes maupun Bacteroidetes, ini akan berasosiasi dengan ke arah obesitas gitu ya, kemudian ke arahnya inflamasi ataupun kondisi-kondisi yang mungkin mempengaruhi kesehatan gitu ya, sehingga memang dari sisi rasio hasil yang semakin rendah itu akan semakin baik, jadi berlawanan dengan diversity gitu ya kalau dari sisi hasil. Dan juga nanti akan ada report di akhir gitu ya dari bakteria mikrobiom ini, mana sih yang mungkin memberikan batas yang baik, atau mungkin mikrobiom mana sih yang mungkin seharusnya kondisinya tidak terlalu tinggi gitu ya. Seperti di sini akan melihat dari 5 taksa utama gitu ya, ada Bacteroides, kemudian ada Bifidobacteria, ada Fecalibacterium, kemudian ada Prevotella, dan juga tadi ada Blautia, karena di situ juga akan menentukan sumber nutrisi yang mungkin bisa diberikan, apakah mungkin dari nutrisi yang kompleks atau bisa diberikan probiotik-probiotik tertentu. Nah, dari sisi pemeriksaan memang secara teknis kita menggunakan sampelnya feses gitu ya, atau menggunakan sampelnya fekal. Kalau melihatnya tadi keanekaragaman, kemudian kelimpahan, dari sisi tes kita sebutnya adalah gut microbiome analysis gitu ya. Dan untuk pemeriksaan sebenarnya tidak apa namanya
Tidak ada persyaratan khusus, tidak diwajibkan berpuasa sebelum pemeriksaan, dan pemeriksaan ini juga tidak ada waktu terbaiknya kapan, sehingga bisa dicek kapan saja, karena nanti biasanya dari sisi hasil akan ketahuan mikrobiom mana yang kondisinya mungkin rendah gitu ya, ada resiko disbiosis atau enggak, sehingga apakah perlu diberikan probiotik tertentu atau perlu diberikan cukup diberikan dengan nutrisi-nutrisi yang lebih kompleks lagi. Ini adalah tujuan dari pemeriksaan dari gut microbiome analysis. Nah, kemudian pemeriksaan yang kedua, di sini kita sebut pemeriksaannya adalah Pro Healthy Gut gitu ya. Di mana untuk pemeriksaan Pro Healthy Gut memang dia seperti pemeriksaan feses rutin, karena di dalamnya dia sebenarnya ada beberapa komponen gitu ya. Ada makroskopis feses, kemudian ada mikroskopis, kemudian ada darah samar yang mungkin banyak dipakai untuk pemeriksaan screening kanker kolorektal, dan utamanya nanti kita akan melihatnya dari short chain fatty acid. Nah, kita nanti akan bahas di belakang gitu ya. Nah, sebelumnya ini mungkin sedikit gambaran gitu ya, perbedaan dari pemeriksaan gut microbiome analysis yang kita bahas di awal tadi dengan pemeriksaan Pro Healthy Gut yang kedua ini. Jadi Pro Healthy Gut dia tujuannya adalah melihat hasil produk atau olahan atau dari si mikrobiom yang ada di pencernaan ini, karena dia nanti akan mengolah makanan-makanan yang tinggi serat untuk dirubah menjadi short chain fatty acid. Ada asetat, ada propionat, ada butirat, dan juga ada valerat. Dan keempat komponen ini, satu valerat tadi, dia yang disebut dengan short chain fatty acid. Dan pemeriksaan ini kita tentunya akan melihatnya dari si short chain fatty acid. Nah, perbedaannya ya, kalau tadi gut microbiome analysis melihat microbiome secara langsung, kalau Pro Healthy Gut atau pemeriksaan kedua ini dia melihatnya adalah si short chain fatty acid-nya. Nah, hasilnya pun juga mungkin sedikit berbeda gitu ya, kalau tadi dijelaskan satu persatu, karena memang yang dicek adalah keanekaragaman, kemudian kelimpahannya seperti apa. Kalau pada Pro Healthy Gut, karena di sini juga di dalamnya ada pemeriksaan feses rutin, jadi hasilnya pun kurang lebihnya juga ada gambaran terkait dengan feses rutin. Ada makroskopis, jadi kalau secara makro itu dari sampel feses yang dicek seperti warna, kemudian konsistensi, lendir, dan kemudian dari sisi darah ditemukan atau tidak. Kemudian kalau dari sisi mikroskopis, lemak gitu ya, ada karbohidrat, serat, jadi nanti juga bisa menunjukkan apakah seratnya dari serat hewani, serat sayuran gitu ya, dan juga mungkin leukositnya, eritrosit, dan juga dari pemeriksaan ini nanti ada darah samar, di mana darah samar atau banyak juga disebut dengan FIT gitu ya, fecal immunochemical test, dia tujuannya adalah untuk melihat screening dari kanker kolorektal gitu ya. Dari di sini pun juga bisa melihat kalau nanti hasil dari darah samarnya meningkat, maka kemungkinan gitu ya, apakah ada resiko ke arah kanker kolorektal atau enggak. Sehingga pemeriksaan Pro Healthy Gut ini selain melihat si gut microbiome, juga bisa digunakan untuk screening kanker kolorektal dan juga pemeriksaan feses umumnya. Nah, dari pemeriksaan ini utamanya adalah melihat si short chain fatty acid. Jadi memang yang tergolong asam lemak rantai pendek gitu ya, atau short chain fatty acid, dia ada asetat, propionat, butirat, dan juga ada valerat. Nah, dari hasil short chain fatty acid atau SCFA ini, hasil kita lampirkan dalam bentuk prosentase gitu ya, karena memang dari keseluruhan itu mana yang paling dominan prosentasenya. Dan dari beberapa studi atau beberapa literatur juga menyebutkan kondisi disbiosis itu utamanya terlihatnya dari sisi butirat gitu ya. Jadi kalau butiratnya semakin rendah gitu ya, maka risiko disbiosis juga akan semakin tinggi. Disbiosis tadi kaitannya mungkin ke arahnya kanker, juga ada risiko peningkatan, kemudian ke arahnya obesitas, atau mungkin ke arah inflamasi, atau mungkin kalau pada anak-anak gitu ya, kondisi diare itu pun juga mempengaruhi keseimbangan dari mikrobiom yang ada di pencernaan atau yang ada di usus gitu ya. Nah, dari butirat ini, karena memang dari literatur atau studi luar banyak yang melihat concernnya ke arah butirat, maka dari butirat ini kita juga akan lampirkan hasil selain dari prosentase, juga melihatnya dari sisi kadar atau nilai sebenarnya berapa, karena di sini dilihat satuannya adalah berapa miligram per mililiter dari total short chain fatty acid. Nanti bisa ketahuan apakah memang short chain fatty acid atau SCFA-nya itu dia rendah gitu ya, cenderung udah di batas bawah,
atau mungkin sudah cenderung di batas atas, karena mungkin kalau ketinggian atau juga kekurangan itu tentunya tidak baik ya, karena memang untuk pemeriksaan ini kita melihatnya adalah keseimbangan dari si mikrobiom yang ada di saluran pencernaan. Dan dari hasil SCFA atau pemeriksaannya kita Pro Healthy Gut ini nanti juga akan dilampirkan kondisi-kondisinya seperti apa sih, apakah ke IBD, kaitannya ke kardiovaskular, kemudian ke kondisi gangguan lain gitu ya. Dimana kita pun nanti juga akan rekomendasi ke suplementasi yang mungkin bisa diberikan, karena mungkin yang dilihat dari short chain fatty acid-nya tadi, jadi di sini mungkin kalau diberikan probiotik bifido gitu ya, dia akan lebih menghasilkan butirat mayoritasnya. Kemudian kalau lactobacillus banyak akan menghasilkan asetat, kemudian streptococcus akan banyak menghasilkan laktatnya gitu ya, sehingga bisa dilihat dari short chain fatty acid tadi mana sih yang udah batas bawah, atau mungkin kalau yang batas atas ya tentunya harus dikurangi lagi atau harus diimbangi dengan probiotik yang lainnya, dan apakah mungkin probiotik-probiotik tertentu gitu ya. Nah, selain probiotik juga mungkin ada juga yang diberikan terapinya dari sisi prebiotik atau dari sisi bahannya gitu ya. Ada inulin, ada FOS, ada GOS gitu ya, yang mungkin juga bisa disarankan untuk diberikan terapinya. Nah, dari sisi teknis memang kurang lebihnya sama gitu ya. Sampel yang dipakai adalah sampel feses. Hanya di sini yang berbeda adalah metodenya. Karena metode yang kita pakai untuk pemeriksaan Pro Healthy Gut atau melihat si short chain fatty acid ini, dia menggunakan tadi ya gabungan antara teknik kromatografi dan mass spektro, sehingga dari sisi akurasinya tentunya akan lebih baik, meningkatkan sensitivitas dan spesifisitas gitu ya. Dan sampel yang dipakai karena memang dia sampelnya menggunakan feses, jadi kedua pemeriksaan ini menggunakan sampel feses, maka memang sebaiknya pemeriksaan tersebut harus segera dikirim ke laboratorium gitu ya. Kalau mungkin tidak bisa diambil secara langsung di lab gitu ya, mungkin bisa diambil di rumah, dan mungkin segera kalau setelah diambil itu dikirim ke laboratorium Prodia terdekat. Nah, kenapa untuk pemeriksaan short chain Pak fatty acid Fahril ini 3 menit lagi boleh ya Pak Fahril ya? baik, baik dok. Kenapa kita menggunakan metode ini? Karena memang si short chain fatty acid dia volatil gitu ya, atau mudah menguap, sehingga cocok untuk dianalisis menggunakan gas kromatografi. Kurang lebihnya gambaran gas kromatografi seperti ini gitu ya. Nanti akan dilihat kadar dari short chain fatty acidnya seperti apa. Dan ini mungkin yang terakhir dok. Jadi memang perbedaan dari sisi pemeriksaan ada dua. Tadi gut microbiome itu kita pakainya sequencing, jadi melihat kelimpahan bakteri, diversitasnya seperti apa. Sedangkan yang kedua di sini kita melihatnya pro healthy gut gitu ya, menggunakan metode kromatografi mass spectro, di mana kalau untuk pro healthy gut kita melihatnya adalah si produk atau hasil metabolik dari si microbiome, yaitu short chain fatty acid. Jadi melihat persentase short chain fatty acid di sampel atau yang menggambarkan di saluran pencernaan. Dan mungkin pada kesempatan kali ini kita pun juga akan memberikan voucher spesial ya, mungkin nanti akan disampaikan juga di akhir gitu ya, untuk pemeriksaan khusus vitamin D, karena juga vitamin D ada kaitannya juga dengan berbagai kondisi tubuh, dan pemeriksaan secara umum itu 20%. Dan kita pun untuk webinar ini gitu ya, nanti kita akan berikan free satu pemeriksaan Pro Healthy Gut gitu ya. Dan juga mungkin nanti ada tes free lainnya yang mungkin akan diberikan kepada peserta yang mungkin beruntung. Mungkin demikian Dokter Ade yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sangat jelas nih Pak Fahri. Jadi juga menjawab pertanyaan dari Ibu siapa tadi yang menanyakan tes apa ya. Jadi memang dari Prodia itu menyediakan dua jenis tes. Yang satu mengecek jumlah bakterinya dengan sequencing. Jadi dilihat tuh jenis-jenis bakteri. Jenis bakteri yang ada dalam usus. Yang kedua adalah hasil dari metabolitnya ya. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang begitu makan masuk, kemudian mikrobiom ini akan merubah makanan tersebut menjadi short chain SCFA tadi, short chain fatty acid. Ada 3 jenis tadi ya yang menjadi hasil akhir. Nah itu dua jenis pemeriksaan yang ada di Prodia menyangkut kesehatan usus. Nah jadi mungkin ini ada terima kasih Pak Fahri atas penjelasannya. Apalagi hari ini
ada voucher nih untuk pemeriksaan tersebut gitu ya. Sebenarnya saya sendiri penasaran sebenarnya usus saya sehat atau enggak nih Pak Fahri. Oke, jadi ini ada satu Baik, nih Dok. pertanyaan dari Ibu Jialing gitu ya. Buat orang yang pernah mengalami kebocoran usus, tes apa saja yang diperlukan untuk menjaga jangan sampai terjadi lagi ya. Jadi eh mungkin nanti dibantu ya Pak Fahri ya. Kalau dari sisi saya mungkin saya boleh bantu jelaskan dulu ya. Jadi pada intinya kalau orang sudah pernah kebocoran usus, tadi kan sudah dijelaskan dalam faktor 5R untuk memperbaiki kembali, untuk menjadi kembali jadi mikrobiom. Nah, dengan kasus yang selama ini di laboratorium Pak Fahri alami, paling paling pas nih biasanya pemeriksaan apa nih Pak Fahri? Ya, jadi memang untuk terkait ke terapi seperti yang tadi Dokter Ade sampaikan gitu ya. Jadi mungkin setelah diberikan terapi baru dicek ulang. Salah satunya mungkin banyak diaplikasikannya adalah ke ProHealth 3 ini, Dok. Jadi untuk melihat secara garis besarnya gitu ya, apakah mungkin dari short chain fatty acid tertentu atau SCFA tadi yang mungkin kalau mungkin pernah leaky gut gitu ya, kondisinya mungkin udah nggak beraturan lagi SCFA-nya. Nanti setelah diterapi apakah mungkin ada perbaikan-perbaikan atau tidak gitu ya. Dan mungkin nanti kalau yang lebih kompleks lagi bisa melihatnya dari gut microbiome untuk melihat apakah mungkin dari kelimpahannya sudah membaik lagi atau tidak gitu ya, dan mungkin ke diversity-nya apakah mungkin menjadi lebih kompleks lagi atau tidak, karena melihat perbedaan seperti itu tentunya dari terapi yang diberikan tentunya memberikan respon yang baik, kurang lebihnya seperti itu Dokter Adi. Baik, ya, jadi cukup jelas ya Ibu ya. Jadi kalau yang dianjurkan hasil akhirnya dulu, artinya apakah mikrobiomnya sudah berfungsi atau tidak. Jadi lebih karena pro healthy gut. Kalau misalnya along the way sudah rasanya udah enak, baru dilihat dari kelimpahan bakteri mengenai mikrobiota usus tadi. Oke, ternyata ini nambah nih pertanyaannya. Apakah orang dengan keluhan GERD dan hipertensi dan fatty liver juga bisa cek lab tersebut? Tentu saja bisa sih ya gitu apa namanya tetapi kalau untuk masalah hipertensi dan fatty acidnya penyebabnya apa mungkin tidak serta-merta diperiksa labnya tetapi juga dicari akar masalahnya seperti apa tetapi Betul. dengan pendekatan lifestyle salah satunya adalah kesehatan usus ini menjadi pemeriksaan penunjang apakah kesehatan mikrobiom menjadi sumber dari penyakit-penyakit yang tadi ini gitu ya. Kalau fatty liver kan jelas memang itu biasanya karena terjadi karena banyaknya lemak yang dikonsumsi sehingga juga tidak bisa dimetabolisme dan terdeposit di dalam liver gitu ya. Jadi memang bisa aja sangat bisa sih Bu Wening ya. Kemudian ada pendapat Pak Fahri? Ya dok, memang sudah seperti itu dok. Jadi memang biasanya kalau terkait ke keluhan biasanya disesuaikan lagi ya dok ya dari penyebabnya apa. Jadi kalau misalkan GERD hipertensi, apakah mungkin ya karena dari sisi nutrisinya, atau mungkin kalau GERD juga bisa mungkin dari infeksi pylori, itu juga kadang juga bisa dicari apakah mungkin ada kaitannya ke situ atau mungkin ke kondisi-kondisi lain. Jadi sesuai dengan kondisinya sih dok. Ya. Jadi mungkin terakhir terima kasih seperti tidak ada pertanyaan lagi. Dokter Adi, Saya kembalikan ke langsung tanya. Aduh, Dokter Adi, ya Dokter Adi, kalau ya boleh satu pertanyaan. silakan Prof Prof B. Prof Prof. monggo Ya, Prof. Oh, terima kasih. Prof. Sangat bermanfaat sekali presentasi Dr. Fahri tadi ya. Dr. Fahri itu sangat baik sekali. Jadi memang dunia sudah mengarahkan ke sana semua. Jadi, medicine is microbiome. Ya, mikrobiom. Nah ini tadi saya katakan kan sepotong-sepotong ya. Jadi mewakili metagenomik, metatranskriptomik, metaproteinomik, metabolomik. Yang disusun tadi terakhir tadi untuk lihat berarti itu kan hasilnya metabolisme ya, metabolisme yang Betul. diperiksa ya. Tapi secara keseluruhan kalau maksimal secara komprehensif ya, jadi untuk mewakili metagenomik, itu metaproteomi, metabolomik, ini bagaimana ini harganya di pasar sudah dielaborasi tadi pakai NGS ya, jadi terus Ya. pakai yang ini apa itu liquid kromatografi tadi. Nah untuk proteinnya atau asam aminonya diproduksi kan
mewakili ini proteinomiknya tuh. Jadi kalau Ya, semua bisa lengkap ini akan memberikan gambar secara utuh komprehensif bahwa ini ususnya betul-betul sehat. Jadi parameter yang untuk meta sinopin, meta transkriptomin, meta protein dan ini semuanya dilengkap semua. Ini mungkin harganya mahal, saya tidak tahu. Ini luar ya, biasa. Kalau misalnya ada paket yang lebih bisa murah, nanti kalau makin banyak murah dokter meminta pemeriksaan itu, saya kira akan yang harganya bisa lebih turun ya. Jadi saya betul, tanya, betul. apakah banyak dokter yang sudah memahami ini di konsep gut microbiota ini untuk RT ya, RT Life itu banyak dokter masih belum memahami ini semua atau pemeriksa masih terbatas pada orang-orang yang memang mengerti dalam bidang mikrobiom ini. Hanya dari Ya, Prodia. ya, baik, Prof. Terima kasih. Jadi mungkin ini juga sedikit sharing juga ya, yang biasa kita lakukan. Memang kita ada dua pemeriksaan yang umum dipakai tadi. Jadi memang saat ini kita belum panelkan gitu ya, karena memang beberapa klinisi, beberapa dokter memang ingin melihat dari satu sudut pandang dulu. Banyak dipakai salah satunya adalah ke SCFA-nya atau tadi Pro Healthy Gut gitu ya, karena memang pemeriksaan ini secara umum melihat dari pemeriksaan feses rutin makro-mikronya gitu ya, dan juga ada pemeriksaan darah samar untuk screening kanker kolorektal, dan juga melihat si short chain fatty acid-nya. Pemeriksaan ini kita udah rutin kerjakan gitu ya di laboratorium, sehingga hasil tentunya akan lebih cepat gitu ya. Sekitar 1 minggu untuk si short chain fatty acid-nya, tetapi untuk pemeriksaan feses yang umum gitu ya, tadi makro, mikro, dan darah rutin itu sebenarnya kita udah setiap hari. Nah, itu dari sisi range biaya di sekitar 1 juta, Prof. Jadi memang pemeriksaan ini yang mungkin sebagai pintu awal dilakukan pemeriksaan pada kecurigaan dysbiosis. Nah, kemudian ada yang kompleks tadi, yang melihatnya adalah menggunakan sequencing gitu ya. Dari sisi pemeriksaan itu memang cukup kompleks, dan saat ini kita pemeriksaannya gitu ya, ada kolaborasi dengan Metagen Jepang, sehingga dari sisi analisis dan lain sebagainya gitu ya, kita perlu waktu yang bisa dikatakan lebih lama dibandingkan dari si SCFA tadi, Prof. Jadi untuk si gut microbiome dengan metode NGS tadi untuk melihat keanekaragaman dan kelimpahan itu sekitar 2 bulan, Prof. Jadi mungkin pada kondisi-kondisi tertentu yang lebih spesifik gitu ya, apakah mungkin sudah diterapi lama, ingin melihat gambaran diversity maupun kelimpahan salah satu mikrobiom yang jadi acuan itu apakah membaik atau tidak, itu bisa menggunakan si gut microbiome ini. Jadi kalau dari sisi range, kalau yang awalan tadi sekitar 1 juta, kalau yang si gut microbiome memang dia agak tinggi, Prof, di sekitar 7 juta, tapi memang pemanfaatannya sesuai spesifik pada terapi yang diberikan untuk melihat apakah memang mikrobiomnya mengalami perubahan atau tidak. Sedangkan kalau si SCFA dia hanya melihat pemeriksaan secara tidak langsung gitu ya, hanya melihat metaboliknya atau metabolomiknya seperti apa tanpa mengetahui gut microbiome yang pengaruh itu dari sisi mananya. Tapi itu juga bisa dikombinasikan juga. Demikian. Baiklah, Dan Dokter Ade. pemeriksaan ini, Jadi ya, Dokter Ade, mungkin waktunya sudah di atas jam 5 nih. Ya, sudah banyak yang keluar tuh di apa di itu. Karena sudah lebih jam 5, saya keluar dulu ya, izinnya. Ya, mungkin mereka tunggu-tunggu apa. Baik, saya tutup saja pertanyaan sebagai pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak Pak Fahri. Kemudian nanti ini adalah acara yang ditunggu-tunggu untuk memutar door prize nih untuk yang dari dia. Silakan saya kembalikan ke Opa Ratman. Baik, terima kasih. Dengan demikian, dengan berakhirnya presentasi dari Prodia Pak Fahril, maka acara kita untuk hari ini berakhir ya. Tapi sebelum kita meningkat kepada acara lagi draw, perkenankan saya membuat closing statement dulu ya. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita telah sampai ke penghujung webinar ini. Apa yang kita pelajari bukan sekedar teori, tetapi sebuah cara pandang baru terhadap kesehatan manusia. Bahwa pertama, usus bukan sekedar organ pencernaan. Kedua, mikrobioma bukan sekedar bakteri. Ketiga, dan kesehatan bukan sekedar bebas dari penyakit.
kita belajar bahwa kesehatan dimulai dari keseimbangan. Penyembuhan dimulai dari pemahaman akar masalah. Dan perubahan dimulai dari keberanian untuk melihat sesuatu secara berbeda. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Subianto, kepada Dr. Ade, kepada Pak Fahril, kepada Dr. Genti sebagai moderator, atas ilmu yang luar biasa yang telah dibagikan kepada kita hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara ini dengan penuh antusiasme, ya. Semoga ilmu yang didapat hari ini tidak berhenti di sini, tidak menjadi bagian dari tetapi menjadi bagian dari praktek kita sehari-hari. Akhir kata, when we understand the microbiome, we begin to understand life itself. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rekaman saya akhiri sampai di sini.